Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wayu Al-Soleha dengan NIM 25050360013. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas tentang materi, yaitu tentang topik, tema, kerangka, dan sintaksis. Berikut merupakan video cuplikannya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang topik. Topik adalah suatu isu atau persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya, merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang digunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Banyak hal yang dapat digunakan sebagai sumber untuk menentukan topik. Di antaranya, yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Yang kedua, topik yang dipilih harusnya dikuasai penulis. Yang ketiga, topik yang dipilih menarik untuk dibahas. Yang keempat, yaitu sumber-sumber tulisan memadai dan dapat diperoleh. Yang keenam, topik yang dibahas tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tema. Tema sendiri merupakan inti dari suatu cerita yang mengarahkan cerita dan menjadi gagasan utama dalam suatu cerita. Dapat dikatakan pula bahwa tema merupakan pengarah permasalahan-permasalahan cerita yang muncul. Adapun fungsi dari tema, yang pertama, memberi arah dan fokus pada karya sehingga unsur-unsur lain seperti plot, tokoh, dan latar saling mendukung dan konsisten. Yang kedua, menghubungkan elemen-elemen cerita sehingga membentuk kesatuan yang harmonis. Yang ketiga, membangkitkan emosi dan empati pembaca untuk penonton terhadap pengalaman dan konflik dalam karya. Yang keempat, yaitu menyampaikan nilai moral, pesan sosial atau kritik kepada audiens. Yang kelima, dalam drama tema sangat penting untuk menentukan jalan alur dan unsur intriksiknya. Yang keenam, dalam komik tema juga berfungsi sebagai acuan visualisasi gambar dan kata agar pembaca dapat menangkap pesan dengan mudah serta memberi identitas khas pada komik tersebut. Selanjutnya yaitu ada kerangka. Kerangka merupakan rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka memungkinkan pengarang untuk melihat kekuatan dan kelemahan dalam kerangkanya. Kerangka sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kerangka topik dan yang kedua kerangka kalimat. Kedua macam kerangka itu tidak boleh dicampur. Kerangka topik terdiri atas kata, frasa, atau klausa yang didahului tanda-tanda yang sudah lazim untuk menyatakan hubungan antara gagasan. Tanda baca akhiran tidak diperoleh karena tidak dipakainya kalimat lengkap. Kerangka kalimat lebih bersifat resmi berupa kalimat lengkap. Pemakaian kalimat lengkap menghendaki pemikiran yang lebih lengkap daripada dituntut dari kerangka topik. Memasuki materi yang terakhir yaitu sintaksis. Istilah sintaksis merupakan istilah atau unsur serapan dari bahasa asing yaitu Inggris. Citation. Sintaksis dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sitiran. Sedangkan makna sitiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah mengutip, menyebut atau penulisan kembali kata-kata yang telah disebut atau ditulis oleh orang lain. Penggunaan sintaksis atau sitiran dalam penulisan karya ilmiah tidak dapat dipisahkan. Sitiran merupakan salah satu bentuk kajian objek bibliometrika pada informasi dan perpustakaan. Kajian tersebut mengutamakan kajian pada objek yang menjadi kutipan dari suatu dokumen
yang dirujuk dan pemuatan dalam daftar pusaka. Sekian materi dari saya hari ini. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.